Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Bagi teman-teman yang saat ini belum bisa tatap muka, jatahnya bagian untuk daring. Selamat menyimak, dan juga buat teman-teman yang tatap muka juga boleh, silakan untuk memperkuat materi yang Mister sampaikan. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Mister di bab keempat pelajaran PAI, yaitu tentang kerjasama dan tolong menolong, ya, atau perilaku terpuji, yaitu tentang perilaku terpujinya, yaitu kerjasama dan tolong menolong. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tetap semangat dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kerjasama dan tolong menolong adalah satu perilaku terpuji, ya, dua perilaku terpuji yang sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan erat, bahkan maknanya hampir sama, ya, maknanya sama gitu ya. Jadi antara kerjasama dan tolong menolong itu hampir berkaitan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman, ya, seorang yang beriman, maka kemudian orang yang beriman itu memiliki sifat yang baik, sifat terpuji. Sifat terpujinya ini diantaranya dibahas di bab keempat, yaitu tentang kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama itu artinya melakukan pekerjaan secara bersama-sama, ya. Kalau tolong menolong itu, ya, artinya meringankan beban orang lain, gitu ya. Tolong menolong artinya melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang lain, itu tolong menolong. Maka keduanya ini dasar dalilnya bisa menjadi satu patokan, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian atau bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong atau bekerja sama, ya, dalam perbuatan kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dan bekerja sama untuk melakukan perbuatan dosa. Di dalam surah apa ini? Surah Al-Maidah ayat 2. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki sifat terpuji tolong menolong atau bekerja sama, maka ketika ada teman yang kesulitan, kita tolong, kita bantu. Ketika teman sedang kesusahan, kita ringankan kesusahannya dengan kita menolongnya. Misalkan dia nggak punya jajan, ya, nggak bawa bekal jajan di sekolah, misalkan, ya, kita berbagilah, ya, agar meringankan kesusahan dia. Atau misalkan teman kita kesulitan untuk memahami pelajaran, kita boleh membantu, menolong, menjelaskan, menerangkan. Ini begini caranya, seperti ini, ya. Kalau begini tidak benar, ya. Tuh. Atau misalkan dalam tolong menolong dalam hal urusan rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga, berarti membantu ayah, membantu ibu, ya, meringankan beban ibu, membantu pekerjaan ibu, ya. Misalkan yang laki-laki bantu nyiramin tanaman, ya, yang cewek-cewek misalkan bantu untuk menyapu, mengepel, ya, itu satu perbuatan yang sangat terpuji,
terpuji menolong orang tua, ya. Atau misalkan di sekolah, ya kan, membantu atau menolong guru, ya. Misalkan ya, eh, menghapus papan tulis ya yang sudah kotor dihapus, ya. Atau membersihkan kelas, ya. Atau membantu teman, ya, yang sedang kesulitan atau sedang kena musibah, kita tolong, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk meringankan, untuk membahagiakan teman kita, ya. Kemudian di lingkungan, misalkan di tingkat ke-RT-an, di lingkungan rumah, ya, bantu untuk kerja bakti, ya. Ini salah satu sifat terpuji seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalian semua punya sifat yang sangat baik, yaitu punya sifat bekerja sama dan tolong menolong, membantu meringankan beban orang lain. Itu tolong menolong, ya. Tolong menolong adalah mengerjakan sesuatu untuk membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong. Kalau bekerja sama artinya melakukan sesuatu, ya, bersama-sama untuk meringankan kesulitan, ya. Itu namanya bekerja sama. Kedua-duanya adalah dua sifat yang sangat berkaitan, ya, erat. Yang tolong menolong, ya, bisa dikatakan bekerja sama bisa dikatakan dengan tolong menolong. Semuanya adalah sifat yang sangat bermanfaat untuk kebersamaan, ya. Semoga kita bisa membantu meringankan beban orang lain, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolong saudaranya yang sedang kesulitan, maka Allah akan menolongnya di akhirat kelak. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Mister berharap kepada kalian, yuk sama-sama sebagai seorang murid, sebagai seorang guru, ya, guru membantu memberikan materi kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya juga menolong gurunya dengan apa? Dengan rajin belajar di rumah. Itu juga salah satu sifat tolong menolong kebersamaan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini. Kita berharap kepada Allah agar kita selalu diberikan semangat untuk menjadi orang yang selalu menolong orang lain, bisa membantu bekerja sama, membantu pekerjaan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.